Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Ternyata PDIP dan Anies Baswedan saling prank. Ini informasi yang sangat mengejutkan dan tentu saja sangat menggelikan. Bagaimana bisa terjadi PDIP menprank Anies? Sebaliknya, Anies tak mau kalah juga menprank PDIP. Bagaimana ceritanya ini, sahabat BN? Kita tahu bahwa sudah sejak beberapa hari terakhir menjelang pendaftaran pasangan calon pilkada ke KPUD, Anies sudah santer, dikatakan akan didaftarkan oleh PDIP ke KPUD Jakarta setelah putusan MK nomor 60 dan 70 keluar. Sebab sebelum putusan MK nomor 60-70 keluar, PDIP tidak bisa mengusung pasangan calonnya sendiri. Dia harus bergabung dengan partai lain. Tetapi ketika putusan MK nomor 60 dan 70 lahir, maka PDIP bisa mengusung sendiri. Sehingga santerlah di publik kemarin itu bahwa Anies Baswedan akan berpasangan dengan kader partai PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Kita tahu statement-statement dari tokoh-tokoh atau orang-orang penting di PDIP sudah mengarah kepada dukungan terhadap Anies Baswedan dari PDIP. Sebut saja pernyataan Masinton Pasaribu. Insya Allah ada Anies. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Juga pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan sejumlah yang lainnya. Bahkan tidak itu saja, Anies Baswedan malah telah memakai baju warna merah ke DPP PDIP. Dan Anies juga telah datang ke DPD PDIP Jakarta dan disambut hangat oleh pengurus yang dipimpin ketuanya PDIP Jakarta. Tetapi apa yang terjadi? Di saat-saat pengumuman akan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tentang pasangan calon gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia pada gelombang ketiga, nama Anies tak masuk. Kalau dikatakan karena Anies tidak mau masuk PDIP, Airin yang tokoh Golkar, calon gubernur Banten juga tidak masuk PDIP. Tetapi dia dicalonkan oleh PDIP yang diumumkan langsung oleh Megawati dengan pasangannya dari PDIP. Sama dengan Anies. Kalau Anies berpasangan dengan Rano Karno, kader PDIP. Sedangkan Airin saja yang tokoh Golkar, kok bisa? Anies tidak punya partai sama sekali. Tentu logikanya lebih lempeng jalan Anies diusung oleh PDIP dibandingkan Airin. Tetapi nyatanya bukan begitu. Dengan demikian, maka berbagai pendapat jadinya bermunculan di tengah-tengah publik. Termasuk pendapat bahwa
PDIP telah masuk angin setelah datang desakan kan namanya, tekanan kan namanya, negosiasi kan namanya dari istana ke PDIP, sehingga PDIP mengusung Pramono Anung yang adalah seorang seskap sekretaris kabinet Presiden Joko Widodo, orang kepercayaan Joko Widodo, dengan alasan PDIP dia mencalonkan kadernya. Walaupun PDIP berdalih ini karena Pramono Anung ini kader PDIP, tetapi publik tidak bisa dilarang mengatakan bahwa ini adalah berkat terjadinya negosiasi antara istana dengan PDIP. Sehingga Anies tidak jadi diusung oleh PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan penggantinya Pramono Anung, seskapnya Presiden Joko Widodo. Dan yang paling menggelikan lagi bagi publik, Pramono Anung mengatakan kepada publik bahwa ketika dia melaporkan bahwa dia akan maju Pilkada Jakarta kepada Presiden Jokowi tertawa terbahak-bahak. Bukan tertawa ngakak lagi, tetapi tertawa terbahak-bahak. Tentu ini cerminan kegirangan dari Presiden Jokowi. Sehabis tertawa terbahak-bahak, menurut Pramono Anung, Jokowi mengatakan, maju mas, maju mas, maju mas. Pesan apa lagi yang harus dibaca oleh publik kalau tidak pesan kegirangan Presiden Joko Widodo dengan telah masuknya misinya melalui Pramono Anung yang maju ke Pilkada Jakarta. Kalau nanti Pramono Anung menjadi Gubernur Jakarta, tentu saja Presiden Jokowi akan semakin lempang ke PDIP. Apakah ini untuk misi Kongres PDIP nanti, ataukah sekedar misi mencairkan hubungan PDIP atau Megawati dengan Presiden Jokowi, dengan istana? Entahlah. Selanjutnya, di detik-detik terakhir, pada hari terakhir pendaftaran ke KPU hari Kamis tadi malam, muncul informasi bahwa Anies ditawarkan oleh PDIP untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Anies ditawarkan untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan ketua PDIP Jawa Barat, Ono. Apa yang terjadi? Di saat-saat PDIP menunggu kedatangan Anies di kantor PDIP Jawa Barat, Anies memutuskan untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya melalui pesan WhatsApp, bahwa yang pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih atas tentunya tawaran partai politik yang meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Dan kita tahu bahwa kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta, dan itu juga terrefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun
aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa ya untuk itu pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Artinya apa? Anies rupanya ingin memprank PDIP pula. Sahabat BN, yang hendak kita katakan di sini, janganlah mengecewakan orang lain siapapun orangnya, kalau kita tidak ingin dikecewakan. Sebab hujan dan panas itu cepat sekali berbalasannya. Demikian juga mungkin terhadap musuh-musuh Anies, orang yang sangat tidak menginginkan Anies berkutik di dunia politik di negeri ini. Yakinlah, Anda yang tidak henti-henti menjegal Anies, Anda nanti akan terjegal oleh perbuatan Anda sendiri. Yakinlah. Sebab hujan dan panas akan cepat berbalasannya. Siang dan malam akan cepat bergantinya. Waktu 5 tahun tidak lama di dunia politik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa